Lansia sering mengalami nyeri. Bahkan dikatakan bahwa semua keluhan yang terjadi pada lansia selalu berkaitan dengan istilah atau pengalaman nyeri. Nyeri pada persendian merupakan salah satu jenis nyeri yang cukup sering dikeluhkan oleh kaum lansia. Sayangnya sampai saat ini banyak kejadian yang terkait dengan kesalahan dalam penanganan nyeri. Misalnya pemakaian obat yang tidak sesuai atau pemakaian obat-obat lain yang tidak dalam anjuran dokter. Saya Dr. Rensa, saya akan membahas sedikit tentang terapi penghilang nyeri pada lansia. Ada berbagai jenis nyeri, dikategorikan berdasarkan lamanya nyeri itu dialami, dan juga bisa berdasarkan tipe atau jenis atau karakteristik nyeri tersebut. Berdasarkan lama nyeri dirasakan, ada dua jenis, yaitu nyeri yang bersifat akut dan nyeri yang bersifat kronik. Nyeri yang bersifat akut biasanya terjadi akibat kerusakan jaringan dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya ada trauma, atau benturan, atau radang yang sifatnya akut di tubuh manusia. Nyeri yang bersifat kronis memiliki batasan waktu, yaitu apabila nyeri dirasakan lebih dari 3 bulan. Kemudian berdasarkan jenis atau karakteristik nyeri dapat dibagi menjadi nyeri nosiseptis, nyeri neuropatik, atau nyeri psikogenik, dan bahkan yang terakhir adalah nyeri yang campuran. Kalau nyeri nosiseptik itu merupakan tanda dari adanya kerusakan jaringan. Kalau nyeri yang bersifat neuropatik itu karena adanya kelainan pada saraf. Dan nyeri psikogenik itu adalah terkait dengan psikis seseorang. Kita harus memahami apa jenis nyeri yang dialami oleh lansia, karena tentu penanganannya berbeda. Berdasarkan jenis nyeri yang sudah ditentukan, tentu saja penanganan akan disesuaikan. Ada banyak hal yang akan dilakukan oleh seorang dokter untuk menilai apakah nyeri tersebut termasuk jenis yang akut atau kronik, atau jenisnya yang sifatnya nosiseptik, neuropatik, psikogenik, ataupun yang campuran. Ada berbagai literatur yang mengatakan bahwa tidak semua nyeri ditangani dengan pemberian obat. Tentu saja ada penanganan yang sifatnya non-obat atau kita sebutnya sebagai non-farmakoterapi yang dikatakan mungkin bisa dipilih pada lansia untuk diberikan di awal-awal penanganan lansia dengan nyeri. Apabila seorang lansia dinyatakan mengalami nyeri yang memerlukan penanganan dalam bentuk pemberian obat, maka seorang dokter akan melakukan wawancara secara lengkap mengenai nyeri, lokasi, intensitas, dan sebagainya, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya bila diperlukan. Selanjutnya, seorang dokter tentu akan menentukan obat apa yang aman untuk diberikan pada lansia tersebut. Misalnya, apabila seorang lansia mengalami nyeri di persendian lutut karena adanya peradangan atau osteoartritis, maka dokter akan memilih jenis obat penghilang nyeri yang bisa diberikan dan aman untuk lansia tersebut. Obat ini disebut dengan golongan analgesik, ya, jadi penghilang nyeri. WHO sendiri telah menentukan berbagai tahapan untuk pemberian jenis analgesik yang tepat. Jadi, untuk nyeri yang kategorinya ringan maupun sedang, ada jenis golongan NSAID atau penghilang nyeri yang dikatakan aman untuk diberikan pada lansia. Obat golongan NSAID atau kepanjangannya adalah non-steroid anti-inflammatory drugs, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan obat anti-inflamasi non-steroid. Ada banyak sekali jenis dari NSAID. Dalam mengatasi nyeri, NSAID bekerja dalam menghambat hormon prostaglandin. Hormon ini penting, salah satunya untuk melindungi saluran cerna atas dari tubuh kita. Oleh karena itu, ada beberapa golongan NSAID yang memang dikatakan memiliki efek samping
untuk menimbulkan gangguan saluran cerna. Tidak semua NSAID menimbulkan efek samping pada saluran cerna. Kita mengenal ada dua jenis golongan NSAID. Yang pertama yaitu selective COX inhibitor dan non-selective COX inhibitor. Kedua jenis golongan ini memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Biasanya dokter akan menentukan golongan yang mana yang aman untuk diberikan pada lansia tersebut. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya tukak lambung akibat obat golongan NSAID. Di antaranya adalah usahakan memberikan obat golongan NSAID dalam dosis efektif terkecil karena toksisitas berhubungan dengan tingginya dosis. Yang kedua, gunakan NSAID yang selektif menghambat COX-2 atau disebut dengan golongan COX-SIP. Yang ketiga, menggabungkan NSAID dengan obat anti tukak lambung. Ya. Kemudian yang terakhir, kita hindari kombinasi NSAID dengan kortikosteroid atau kombinasi dengan NSAID lainnya. Perlu diketahui bahwa obat golongan NSAID tidak berperan dalam mengatasi golongan nyeri neuropatik atau nyeri karena kelainan saraf. Sehingga peran serta dokter dalam menentukan pemberian obat golongan NSAID ini menjadi sangat penting. Pemberian obat golongan NSAID tidak direkomendasikan untuk mereka yang sedang hamil atau menyusui, kemudian bagi pasien yang memiliki riwayat penyakit ginjal, atau riwayat penyakit hati, atau riwayat penyakit tukak lambung yang sangat berat dan sangat beresiko untuk mengalami perdarahan. Pertolongan pertama yang dapat diberikan kepada lansia yang mengalami nyeri yang sifatnya akut, diantaranya adalah pemberian obat golongan parasetamol. Obat golongan parasetamol ini dijual bebas dan bisa didapatkan dengan mudah, namun harus perhatikan dosis pemberiannya. Dianjurkan pemberian parasetamol sekitar 500 sampai 1000 mg setiap kali pemberian, dan dalam satu hari pemberian bisa diberikan 3 sampai 4 kali. Tentu saja kita menghindari pemberian parasetamol dosis tinggi pada pasien yang mengalami gangguan fungsi hati. Untuk nyeri kronik pada lansia, dibutuhkan penanganan multidisiplin yang sangat ketat, sehingga tidak didapatkan efek samping yang berlebihan akibat pemberian obat dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu upaya untuk penanganan nyeri kronik yang bisa dicoba adalah dengan modalitas fisioterapi maupun akupunktur, yang bisa dikombinasikan dengan pemberian obat golongan NSAID jika diperlukan. Dengan demikian, penanganan nyeri pada lansia butuh satu kerjasama tim untuk menentukan penanganan yang lebih tepat dan menentukan target untuk menghilang nyeri yang sesuai pada lansia tersebut. Saya Dr. Rensa, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Mari kita bersama-sama mewujudkan lansia yang sehat dan berkualitas.